Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalulah bergabung bersama orang-orang yang benar keimanan dan amal solehnya. Ayat ini menekankan perintah kepada orang-orang yang bertakwa supaya takwanya bertahan, supaya ketakwaannya tidak pudar, supaya ketakwaannya tidak terpengaruhi oleh kehidupan yang lain, maka selalu menjaga bergabung bersama orang-orang yang benar dalam iman, amal dan keyakinannya. Pernyataan ini juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Manusia agamanya itu bergantung kepada siapa temannya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menanyai bagaimana sikap seseorang beragama, cukup kamu lihat saja siapa temannya. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka teman adalah bahagian yang penting dalam kehidupan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang benar akidahnya, benar agamanya dan benar pengamalannya. Karena agama atau akhlak dan tingkah laku seseorang itu akan menular kepada orang yang berteman dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dalam beberapa ayat Al-Quran untuk tidak makan bersama, untuk tidak duduk bergabung dengan orang-orang munafik, untuk tidak duduk bersama dengan orang-orang yang membenci Islam, untuk tidak mendengarkan perkataan-perkataan orang yang memiliki kebencian kepada agama Allah. Mungkin kali pertama kita duduk, kita menanamkan rasa benci. Yang kedua, kita merasa biasa. Yang ketiga, ikut serta membicarakan perkara yang sama. Hal ini pernah terjadi di Bani Israel. Nabi SAW menceritakan ada sekelompok Bani Israel yang selalu menjaga amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika dia telah duduk bersama dengan orang-orang yang menantang agama Allah, maka dia merasa ini kan hanya sekedar duduk dan makan. Tidak mungkin, jangan sampai agama menghalang kita dalam bergaul dengan orang-orang tertentu. Toleransi itu dia kemukakan. Akhirnya dia makan bersama, duduk bersama, ngobrol bersama. Allah satukan hati mereka sehingga orang-orang yang tadinya memiliki ghirah, memiliki semangat untuk membela agama, akhirnya ikut bersatu dengan mereka. Ketika Allah turunkan azab, Allah hancurkan mereka semuanya. Ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Apalagi di abad akhir zaman ini, banyak orang-orang yang ingin merusak Islam, banyak orang-orang yang perkataannya justru membawa dan menggeser keyakinan kita dari perkara yang sesungguhnya. Maka Nabi SAW berpesan, carilah teman orang-orang yang jujur dalam agamanya, orang-orang yang kata-katanya mengingatkan kita kepada akhirat, yang amal ibadahnya itu menyemangati kita untuk mempersiapkan diri kepada akhirat, yang tutur katanya menambah ilmu pengetahuan kita dalam agama Islam, bukan tutur katanya justru menanamkan kebencian kita kepada Islam. Kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu pentingnya berkawan atau berteman di dalam pandangan Islam. Maka orang-orang yang mampu menjaga pertemanan dengan orang-orang soleh di dunia ini, merekalah orang-orang yang dipertemankan oleh Allah di akhirat kelak bersama para anbiya alaihimussalatu wassalam. Itulah ungkapan doa yang selalu kita panjatkan. Ya Allah, masukkanlah kami bersama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, apabila kita berteman dengan seseorang yang tidak mencintai agama atau dengan orang-orang yang memusuhi agama, lalu tersalin hubungan silaturahim dan cinta kasih, maka orang tersebut akan dikumpulkan di akhirat kelak
bersama orang-orang yang membenci agama. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Manusia dikumpulkan di akhirat kelak bersama orang yang dia cintainya. Maka mari kita duduk bersama orang-orang yang dekat dengan masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang selalu mengajak kepada kebajikan. Semoga Allah tanamkan keimanan, Allah jaga ketakwaan dalam hati kita sampai menghembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia sementara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.